Saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara-saudara berada, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita awali dengan berdoa. Jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, mari kita membuka kitab Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tinggal 3 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun yang baru 2022. Saudara yang saya kasihi, apa yang muncul di dalam pikiran dan hati kita tentang tahun 2021 yang segera akan kita tinggalkan ini? Mungkin sebagian dari kita akan mengatakan, tahun 2021 adalah tahun yang sungguh kelam. Ya, ada satu peristiwa atau ada sepenggal waktu di tahun 2021 itu yang kita rasakan begitu kelam, yaitu antara bulan Juni sampai Agustus, di mana gelombang pandemi menghantam kehidupan kita sedemikian hebat sehingga banyak orang yang terpapar dan jatuh korban yang cukup banyak. Itu yang barangkali menyebabkan banyak orang mengatakan tahun ini sungguh tahun yang suram, tahun yang kelam, tahun kehilangan. Saya tidak mengecilkan atau memandang remeh apa yang dirasakan oleh banyak orang ini. Memang tahun 2021 adalah tahun yang berat. Tetapi sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun demikian, saya juga ingin mengajak saudara untuk tetap meyakini bahwa sekelam apapun kehidupan kita di tahun 2021, Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam bacaan kita tadi. Sekalipun bukit-bukit bergoyang, sekalipun gunung-gunung goyah, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 hal yang menjadi keyakinan dari Nabi Yesaya tentang Allah atau kasih setia Allah yang tidak pernah akan goyah. Yang pertama adalah terkait dengan kemahakuasaan Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh berkuasa, Allah yang maha kuasa. Sedahsyat apapun peristiwa yang terjadi di bumi ini, ia tidak akan dapat menggoyahkan Allah kita. Ia juga tidak akan dapat membuat Allah kita meninggalkan kasih setianya kepada kita. Ia tetap setia, ia tetap hadir sedahsyat apapun peristiwa-peristiwa yang menimpa kehidupan kita. Dan yang kedua, seperti yang tadi dikatakan pada akhir ayat yang kita baca tadi, oleh karena Allah itu sungguh mengasihani kita. Di dalam penderitaan, di dalam kesuraman hidup kita, Allah sungguh berbelas kasihan. Allah tidak mendiamkan kita menghadapi semuanya itu, melainkan Ia sungguh mengasihani dan mengasihi kita, sehingga Ia juga akan bertindak untuk menolong kita. Bukankah jikalau sampai dengan saat ini kita dapat terus menjalani kehidupan ini, itu merupakan bukti dari belas kasihan Tuhan kepada kita?
jikalau kita sampai dengan saat ini mengalami atau merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan, jalan-jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukankah menjadi bukti bahwa Allah sungguh peduli dan memperhatikan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, biarpun kita telah mengalami perjalanan hidup yang berat di tahun 2021, janganlah hal ini membuat kita kemudian memandang tahun yang akan datang nanti, 2022, dengan pandangan yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, atau bahkan keputusasaan. Apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Yesaya yang kita baca dan kita renungkan ini, biarlah itu menjadi janji Tuhan. Apapun yang terjadi di bumi ini, Ia tidak akan bisa menggoyahkan Allah kita. Kasih setianya akan tetap ada dan dinyatakan kepada umat-Nya yang dikasihi dan dikasihaninya. Maka biarlah kita juga menyambut tahun yang baru 2022 dengan penuh pengharapan. Sekalipun kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Itu tidak pernah akan dapat kita ketahui. Biarlah apapun yang terjadi di bumi ini, kita tetap melekat kepada Allah. Karena itulah yang menjadi satu-satunya andalan kita, pegangan kita yang kokoh dan teguh. Selamat meninggalkan tahun yang lama dan selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan memberkati kita dan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami di sepanjang tahun 2021 dengan segala peristiwa yang boleh terjadi di dalamnya. Kami bersyukur karena kasih setiamu sungguh tak pernah goyah. Apapun dan sedahsyat apapun peristiwa yang terjadi di bumi ini, Engkau tetaplah Allah kami yang maha kuasa. Dan biarlah kiranya kami juga memasuki tahun yang baru 2022 dengan bersandar, berpegang teguh, dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Supaya tahun 2022 boleh kami pandang dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.